Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Puji nama Tuhan, malam hari ini kembali kita bertemu dalam mesbah doa. Mari bersama, saya mengajak setiap kita, mari bersama malam hari ini kita mau menaikkan setiap pujian dan syukur. Saya percaya ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita semua alami. Sebab itu malam hari ini mari siapkan setiap hati, kita mau datang bersyukur di hadapan Tuhan. Biar malam hari ini kita terima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Saya percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan mau beri buat setiap kita. Mari bersama naikkan pujian. Katakan, Tuhan terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, dengan hati yang terbuka kami datang di hadapan Engkau. Dengan setiap keberadaan kami Tuhan, kami mau datang sujud menyembah Engkau. Segala pujian dan penghormatan kami hanya bagi Raja di atas segala Raja. Sebab Engkau yang layak Tuhan, terima persembahan yang terbaik dari setiap kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan Engkau yang lakukan bagi hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, tidak pernah Tuhan tinggalkan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami bawa setiap hati kami. Kami datang di hadapan Engkau. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi setiap kami. Hadirat-Mu itu yang menjadi kekuatan buat setiap umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Malam hari ini kami percaya Engkau yang memberkati setiap hati. Engkau yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak. Sebab Engkau yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan, kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. berserah Sembah kami bagi-Mu. di hadirat. Kau ambil alih di setiap kami Tuhan. hidup Yesus, di altar-Mu, menyembah. haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
Sebab Engkau yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami Tuhan. Dan hati kami percaya kepada siapa hati kami menyembah. Yang hidup, yang kudus, yang berkuasa. Yesus Tuhan. Oh, kami buka setiap hati kami malam hari ini. Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami, Yesus. Kepadamu hati kami berserah penuh. Hanya namamu di dalammu. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan, sampai selamanya, segalanya, lebih dalam kami menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami meninggikan Engkau Raja di atas segalanya, yang layak disembah, Yesus. Engkau layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami ya Tuhan. Engkau layak terima penghormatan tertinggi dari setiap kami. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, Yesus. Haleluya. Oh, kami sembah. Kami hanya berharap di dalam Engkau saja Tuhan. Selamanya Engkau tetap Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Kristus, yang di dalamnya ada keselamatan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku
selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, Engkau yang paling utama, yang terutama. Yesus, Yesus Tuhan. Tak akan ku lepaskan Pengharapan kami hanya di dalam pengharapan di dalam-Mu. selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, Engkau yang terutama Yang terutama dalam hidup kami, Tuhan. hidupku. Tak akan kami lepaskan pengharapan kami hanya di dalam Engkau. di dalam. Engkaulah sumber pengharapan di dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan, Tuhan. Kami percaya, kami percaya firman ya dan amin. Makasih. Mari sama-sama sembah Dia. Naikkan pujianmu, naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita malam ini. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, pelukan-Mu Tuhan, dekapan-Mu Tuhan. Makasih Yesus. Terima kasih, Yesus. terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Kau Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Mari dengan segenap hatimu. Yes. Siapapun juga, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan kembali pertemukan kami dalam mesbah doa. Biarlah Tuhan kami terus rindu untuk mencari Engkau, kami rindu untuk menyatakan segala Tuhan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah lewat firman-Mu juga kami belajar tentang perkara-perkara yang Tuhan inginkan di hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, puji Tuhan, kita berjumpa lagi di mesbah doa. Saya sedang ada dalam pelayanan. Sekarang saya ada di Manado. Ya, kemarin 3 hari di Makassar, hari ini ada di Manado. Dan semua karena anugerah Tuhan, ya kita bisa terus ada bertemu di mesbah doa. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan juga keluarga saya. Khususnya buat orang tua saya. Mohon maaf sekali Bu, kesaksian saya ini agak panjang. Saya ini seorang ayah dan juga orang tua tunggal dari seorang putri. Istri saya sudah meninggal 9 tahun yang lalu waktu anak saya berumur 1 minggu. Saya tunggal bersama orang tua saya sejak anak saya berumur, saya tinggal bersama orang tua saya sejak anak saya berumur 9 bulan sampai hari ini. Orang tua saya khususnya ibu saya adalah seorang ibu yang keras dan juga seorang istri yang dominan. Sejak saya kecil, saya sering melihat kedua orang tua saya bertengkar. Selama saya tinggal bersama anak saya juga kerap melihat orang tua saya bertengkar. Bahkan di depan anak saya. Ayah saya tipe yang gak terlalu banyak bicara, sedangkan ibu saya hampir setiap hari saya mendengarkan dia bersungut-sungut, ya. Saya dan orang tua saya setiap minggu pergi ke gereja, Bu, ya, karena Kristen. Namun tidak ada perubahan hidup yang terjadi pada kami. Kadang saya menasihati ibu saya, namun berakhir dengan omelan dan juga ribut. Di awal-awal pandemi, saya mendengarkan khotbah ibu di mesbah doa. Saya mendapatkan link tersebut dari ibu mertua saya. Awalnya saya sendiri yang mendengarkan, namun suara Tuhan berkata, kamu tonton saja di TV di ruang keluarga. Ya, dan akhirnya saya ikuti suara itu. Saya tidak mengajak orang tua saya untuk ikut mesbah doa. Namun beberapa minggu kemudian ibu saya mulai ikut mendengarkan dan saya bilang haleluya. Kemudian setiap pagi juga ada mesbah syukur. Di situ tidak cuma ibu saya, ayah saya juga ikut mendengarkan mesbah syukur. Jadi setiap pagi kami sekeluarga beserta anak saya yang waktu itu berumur 7 tahun, kami setiap hari ikut mesbah doa, mesbah syukur. Namun perubahan karakter belum terjadi, malah saya menjadi semakin gemes sendiri, padahal seringkali Ibu Debbie menyampaikan topik tentang bagaimana seorang istri harus bersikap kepada suami. Itu belum tampak perubahannya pada ibu saya. Hal sepele seringkali jadi sumber bersungut-sungut dan membuat suasana rumah jadi tidak nyaman. Kadang saya sendiri merasa gemes dan kadang saya suka menasihati beliau, namun beliau selalu tidak terima dan akhirnya kami justru bertengkar. Tidak ada damai sejahtera di dalam rumah. Karena sekitar 19 tahun yang lalu ibu saya pernah menjalani operasi dan juga kemoterapi untuk kanker payudara, dan puji Tuhan dia telah dinyatakan sembuh sekitar 2 tahun yang lalu. Ibu saya juga mengalami sakit di tulang belakang dan kami berpikir itu pasti osteoporosis.
Tapi setelah diperiksa lebih lanjut ternyata ada kanker di tulang dan juga sudah menyebar. Selama beliau sakit, beliau terus rajin ikut mesbah doa dan juga mesbah syukur. Dan puji Tuhan terjadi perubahan pada ibu saya. Yang biasanya beliau itu bersungut-sungut. Beliau sekarang sering menyanyi lagu pujian. Tuhan selalu menolongku. Perlahan Tuhan mulai memulihkan keluarga kami, khususnya antara ibu dan ayah saya. Mereka sekarang sudah saling mengampuni dan saya melihat beberapa hari sebelum ibu saya meninggal, oh ya, ibunya meninggal ya. Jadi ibunya meninggal Bapak Ibu. Sebelum ibu saya meninggal, ayah saya mengusap-ngusap kepala ibu saya yang itu tidak pernah saya lihat seumur hidup saya. Haleluya ya. Sekitar 2 bulan yang lalu tanggal 11 ya, ibu saya dipanggil Tuhan dengan damai sejahtera. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk perbuatan yang dahsyat yang telah Tuhan buat atas pemulihan hubungan kedua orang tua saya. Saya juga mau berterima kasih kepada Ibu Debbie yang dalam pelayanan ibu yang telah Tuhan pakai untuk memulihkan keluarga kami. Amin, amin, amin. Kiranya Tuhan Yesus terus memakai ibu sekeluarga dan seluruh tim mesbah doa, mesbah syukur untuk menyampaikan kebenaran sehingga banyak orang dipulihkan dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati ibu, seluruh keluarga dan juga seluruh tim mesbah doa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, ya terharu rasanya mendengar kalau ada orang-orang yang bisa dipulihkan, ya orang-orang bisa diselamatkan bahkan diubahkan hidupnya. Tidak ada yang lain yang Tuhan mau dari hidup kita ya selain kita ini sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan. Ya luar biasa apa yang kita dengar malam hari ini ya, pertobatan yang begitu ya ajaib dan itu memang hanya Tuhan yang sanggup mengerjakannya. Saya bersyukur, saya ya memuji Tuhan. Ya bahkan saya terharu mendengar, bayangkan ya, puji Tuhan di akhir hidupnya Tuhan sempat memulihkan, mengubahkan sikapnya, tidak lagi ya bersungut-sungut marah. Bayangkan kalau ya dia mati dalam kepahitan, sakit hati. Dan puji Tuhan ya, Tuhan itu baik. Sebelum ibu meninggal ya akhirnya ibu boleh ya diselamatkan Tuhan. Ya Bapak Ibu, tidak ada yang lebih berarti ya selain daripada pertobatan hidup ya, dan itulah yang Tuhan mau dari hidup kita. Kita mengucap syukur ya kalau memang boleh melihat ya lewat mesbah doa perubahan dan pemulihan banyak terjadi ya. Saya berdoa, makanya Bapak Ibu yang lain jangan pernah berhenti berdoa, ajak saudaramu, keluargamu untuk berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan turut bekerja dalam segala perkara dan kita semua boleh diubahkan. Puji Tuhan kesaksiannya Pak, terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya kemarin kita sudah selesai dengan ya Hakim-Hakim pasal 19 tentang bagaimana kejahatan di Israel itu terjadi ya ketika ya seorang imam, ya seorang pemuda Lewi mengambil gundik dan kita tahu akhirnya ya gundik itu dibunuh, diperkosa, lalu akhirnya dimutilasi, dan itu gambaran dari ya hilangnya kebenaran dari bangsa Israel sehingga mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita lanjutkan sekarang ya, sekarang kita sudah sampai di Hakim-Hakim pasal yang ke-20. Judul perikopnya peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin. Ayat 20, lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Betseba dan juga dari tanah Gilead. Berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mispa. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu dan segala suku orang Israel memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang yang berjalan kaki yang bersenjatakan pedang. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Mispa. Berkatalah orang Israel, ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu, menjawab, ya, aku sampai dengan gundiku di Gibea kepunyaan suku Benyamin untuk bermalam di sana.
Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari dan menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundiku diperkosa mereka sehingga mati. Maka kuambil mayat gundiku, kupotong-potong dia, kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel, sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini, berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun daripada kita tak akan pergi ke kemahnya, seorang pun daripada kita tak akan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea, memeranginya dengan membuang undi. Ya, Bapak Ibu, kita melihat kemarin kita sudah baca, ya, pemuda Lewi itu tadinya berkemah, ya, bujangnya mengajak dia berkemah di luar kota Israel. Tapi dia berkata tidak aman, kita berjalan lebih lagi ke Gibea, itu adalah pemukiman orang Israel, di sana tinggal suku Benyamin. Dan apa yang terjadi, ternyata di tempatnya orang Israel itulah, ya, gundiknya itu diperkosa dan dibunuh. Ya, dan ketika itu orang Lewi ini memutilasi, memotong-motong jenazah dari gundik itu dan dia kirim ke seluruh suku Israel untuk, ya, dilakukan keadilan apa yang harus diperbuat. Lalu berkumpullah seluruh suku Israel, 400.000 orang banyaknya, ya, mereka berkumpul di Mispa lalu mendatangi, ya, orang Lewi itu dan dia cerita tentang perihal yang dia alami. Ya, dia berkata bahwa ya, aku melakukan perjalanan, ya, dan aku akhirnya berjalan sampai di Gibea dan akhirnya, ya, datanglah orang dan memperkosa gundikku. Dia cerita apa yang sudah dia lakukan, ya. Dan kita lihat di sini ketika melaporkan peristiwa-peristiwa di Gibea itu, orang lelaki ini dengan enak saja menghilangkan fakta bahwa dialah yang memang yang menyerahkan gundiknya untuk memenuhi tuntutan orang banyak. Ya, dia tidak sebut di situ bahwa dia yang menyerahkan, ya, gundiknya. Mereka berdua laki-laki itu berkata, ambil saja, ya, perempuan-perempuan yang kamu silakan mau diperkosa mau apa, tapi dia nggak ngomong. Dia menginginkan keadilan atas ancaman-ancaman yang dibuat terhadapnya dan sama sekali bukan menghargai nyawa si wanita, ya. Bahkan menganggap dirinya ikut bertanggung jawab atas kematian wanita itu. Dia tidak membela, malah dia serahkan wanita itu untuk, ya, dihukum mati, untuk diperkosa pada waktu itu dan akhirnya dia sampai mati. Ya, saudara, dari sini kita lihat betapa mudahnya, ya, untuk membiarkan hanya sebagian fakta saja, ya, lalu memutarbalikkan peristiwa untuk menghilangkan, ya, rasa bersalah, ya, bahkan tidak ada tanggung jawab sedikit pun dari orang Lewi ini. Dan peristiwa ini menunjukkan dalamnya perbuatan, ya, yang rusak oleh bangsa Israel, ya, ketika mereka itu meninggalkan jalan-jalan Tuhan, ya. Kita lihat di sini dia menuntut balas, ya, menyuruh, ya, semua suku untuk membalas dendam kepada, ya, suku Benyamin. Dan akhirnya marahlah seluruh warga itu dan berkata, inilah yang kita lakukan kepada orang Gibea. Tidak ada seorang pun yang pulang, ya. Kita akan melakukan pembalasan, ya. Mereka semua berkata, tidak ada seorang pun yang pergi ke rumahnya, ya, karena, ya, mereka semua bangunlah bangsa itu dengan serentak sambil berkata, ya, tidak ada seorang pun yang pulang. Dan inilah yang akan kita lakukan terhadap Gibea, memeranginya, ya, dan membuang undi. Ayat 10, kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100, 100 orang dari tiap-tiap 1000, 1000 orang dari tiap-tiap 10.000 untuk mengambil bekal bagi laskar ini, supaya sesudah mereka datang dilakukan kepada Gibea Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu dengan serentak. Ya, kemudian suku-suku Israel mengirim orang, ya, kepada seluruh Benyamin. Di sini dikatakan, ya, mereka mengirim orang kepada seluruh dengan pesan, ya, apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu,
Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan orang jahat itu dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Sebaliknya Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain 26.000 orang yang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Dari segala laskar itu ada 700 orang, ya mereka ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset, ya sampai sehelai rambut pun. Bapak Ibu, kita lihat apa yang terjadi ketika mereka jauh dari Tuhan. Ya, orang-orang Israel akhirnya mereka terjebak dalam perang saudara. Sebenarnya kan yang terjadi itu tidak harus membuat ya mereka berperang saudara seperti itu. Ya, ini adalah masalah sebenarnya yang masalah yang dapat diselesaikan karena hanya antara ya satu orang Lewi dan ya beberapa orang yang sedang mabuk, orang Dursila. Tapi kita lihat akhirnya berubah menjadi sebuah perang besar di mana mereka saling ya berperang. Dosa itu akan menghancurkan, dosa itu dapat buat sesuatu yang kecil menjadi lebih besar. Kita lihat pun ya bahkan di Indonesia banyak kerusuhan-kerusuhan terjadi di kota-kota hanya karena ya salah paham yang kecil antara masyarakat. Lalu terjadi itu dengan suku Israel pun itu terjadi. Mereka itu bersaudara, mereka adalah orang-orang yang sama-sama keluar dari tanah perjanjian. Pada akhirnya mereka ini saling bunuh, saling perang ya. Seringkali akibat dosa itu membuat kita ini hidup menderita. Ya mungkin para pemimpin-pemimpin suku Benyamin telah diberi fakta-fakta yang diputarbalikkan mengenai kejahatan serius yang terjadi di wilayah mereka itu. Atau barangkali mereka terlalu sombong untuk mengakui bahwa ada beberapa anggota dari suku mereka yang telah berbuat jahat. Ya, bagaimanapun kasusnya, ya mereka tidak mau mendengarkan warga Israel lainnya dan tidak mau menyerahkan para penjahat yang dituduh itu. Mereka lebih setia kepada suku mereka sendiri ketimbang kepada hukum Allah. Dan akhirnya mereka melindungi ya kerabat atau orang jahat itu. Bahkan seluruh suku Benyamin tenggelam ke tingkat emosi akhirnya amoral yang setara rendahnya ya dari para penjahat tersebut. Mungkin tindakan ini ya kita lihat kita mendapat gambaran sekilas tentang ya betapa ya struktur moral bangsa Israel itu akhirnya ya menjadi rusak ya, periode di mana masa hakim-hakim berakhir dengan perang saudara ya yang menyiapkan keadaan untuk perombakan rohani. Bapak Ibu, kita lihat ya ini terjadi di Israel dan mereka akhirnya ya apa yang terjadi, tidak ada lagi kedamaian, tidak ada lagi ya rasa saling menghormati, saling mengasihi. Mereka adalah sama-sama suku yang dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir, berjalan bersama dengan Tuhan, menerima tanah perjanjian, tapi pada akhirnya perpecahan dan pertengkaran. Kita akan lanjutkan besok ya, dan kita akan sama-sama satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini lewat firman Tuhan kami dapat belajar dosa ya dan tidak menghormati Tuhan akan menghancurkan kehidupan kami, bahkan keluarga kami, bahkan ya bangsa kami bisa hancur gara-gara perbuatan dosa. Kami lihat bangsa Israel yang jauh dari Tuhan dan melakukan segala kebejatan, bahkan segala kehancuran di depan mata. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menghormati Tuhan, hukum-hukum Tuhan, supaya kami tidak menuju kepada kehancuran karena kami jauh dari kebenaran. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, setiap mereka yang selalu setia untuk mengikuti mesbah doa, dan mereka rindu mencari kehendak Tuhan. Biarlah Bapa ya Tuhan beri berkat-berkat atas kehidupan mereka, damai sejahtera sukacita, sehingga kami semakin bertumbuh dalam iman, mengalami perubahan hidup, dijauhkan dari pertikaian, dijauhkan dari amarah, bahkan pembunuhan, dan bawalah kami hidup dalam perkenanan Tuhan.
Hamba berdoa bagi semua yang sakit, mari letakkan tanganmu di bagian sakit, berkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan mengampuni dosa pelanggaran kami dan kami boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga memberkati Bapak setiap anak-anakmu yang selalu hidup ya di dalam persoalan pergumulan. Engkau beri Tuhan kekuatan untuk menjalani setiap persoalan mereka yang mengalami masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang akan menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan yang terbaik. Yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, pertikaian, perselingkuhan, Tuhan, kemabukan, hawa nafsu, pesta pora, judi, rokok, minuman keras, narkoba, obat tidur yang terikat semua dibebaskan dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami pembebasan itu. Berkati setiap anak-anakmu juga rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Pertobatan terjadi di Indonesia. Tuhan lawat bangsa kami supaya bangsa ini boleh sungguh-sungguh berbalik, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Kau juga memberkati semua anak-anakmu Bapa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawat Tuhan, biarlah seluruh dunia mengalami pertobatan. Para pemimpin-pemimpin negara, para presiden, Engkau memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.